Selamat pagi jemaat GKI Sudirman yang dikasihi Tuhan semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya dan selalu semangat. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini. Dan kita juga bersyukur karena kita masih diberi kesehatan, nafas kehidupan untuk menjalani kehidupan saat ini. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai persekutuan doa pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Ya Tuhan, sertai untuk persekutuan doa pagi pada pagi hari ini, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dan kami juga melalui persekutuan doa pagi pada pagi hari ini dapat menguatkan kami satu dengan yang lain melalui doa-doa yang kami panjatkan. Kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, amin. Bacaan leksionari pertama diambil dari Rut 2 ayat 10 sampai dengan 14. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan benih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Bacaan leksionari kedua diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya,
Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Renungan pada pagi hari ini berjudul "Pergilah dan Perbuatlah". Cinta itu akan teruji bukan pada keadaan yang mudah, namun justru pada saat yang sulit. Saat situasi masih dalam keadaan yang nyaman dan aman, mencintai akan mudah dilakukan. Namun, bagaimana jika situasi berbalik menjadi tegang dan sulit? Apakah cinta itu akan tetap teguh berdiri? Yesus dengan tegas memberikan pengajaran mengenai cinta kasih kepada Tuhan dan sesama. Kita begitu mudah mengingat hukum kasih itu. Namun, apakah hukum kasih itu sungguh teruji di dalam kehidupan kita? Jika kita menempatkan diri di dalam kisah perumpamaan orang Samaria yang murah hati itu, posisi mana yang sering kita ambil? Apakah kita berada di posisi seorang Iman dan seorang Lewi, dua orang yang tahu persis hukum kasih namun melewatkan sesamanya manusia yang terluka dan butuh pertolongan itu? Atau pada posisi orang Samaria yang mau menolong? Sayangnya, kebanyakan orang lebih sering memikirkan alasan apa yang nyaman dalam mengasihi orang lain. Akhirnya, kasih itu menjadi semakin bersyarat. Yesus memberikan teladan di dalam diri seorang Samaria, seorang asing yang sering dianggap kafir itu. Orang Samaria itu turun menghampiri sesamanya yang terluka, membalut lukanya, membopongnya, hingga menjamin perawatannya sampai sembuh. Inilah cinta yang tanpa syarat dan murni teruji. Cinta kepada Allah yang teruji dalam cinta pada sesama manusia. Cinta seperti inilah yang perlu kita lakukan, seperti apa yang Yesus katakan, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana kami selalu diingatkan akan cinta kasih Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat selalu mencintai Tuhan dengan segenap hati kami dan mencintai sesama kami di dalam situasi apapun. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, yaitu Bapak Dede dan Mawan, Ibu Yulia Jaja Saputra, Bapak Erikson Manurung, Fonita, Ibu Ika Chandrawati, Eleanor Garibaldi Hudaya, Ibu Lianawati Japar, Roni Susanto Adam, Dev K. Mansur, Lambert, dan Yvonne Juana Marcelino. Tuhan berkati untuk pekerjaan, untuk studi, atau usaha mereka. Kiranya dengan pertambahan umur ini, hikmat serta berkat serta kesehatan selalu menyertai mereka. Tuhan juga yang akan selalu mencukupkan kehidupan mereka, dan sehingga mereka dapat terus melayani Engkau dengan mengikuti sertakan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat yang lemah tubuhnya, yaitu Bapak Pendeta Emeritus Pak Heriadi, Yusuf Aceng, Ibu Iam, Ibu Oni, Ibu Lina Nur Cahyani, Ibu Eli Asan. Dan bagi jemaat yang saat ini sedang sakit dan tidak kami sebut namanya, Tuhan kiranya selalu memberikan kekuatan, pengharapan bagi mereka. Walaupun mereka di dalam kondisi lemah, tetapi biarlah mereka tetap mempunyai hati yang selalu bersyukur karena tangan Tuhan yang selalu menjaga dan menopang mereka, sehingga mereka mempunyai kekuatan di dalam menjalani setiap pengobatan yang harus dilakukan, baik melalui obat-obatan diminum atau pengobatan yang lainnya. Tuhan berkati itu semuanya sehingga menjadi kesembuhan bagi mereka. Berikan juga kesabaran, kesehatan bagi keluarga yang mendampingi dan merawat mereka. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berterima kasih atas segala berkat penyertaan dari-Mu
Hari ini kami membawa negeri dan bangsa Indonesia ke bawah kaki-Mu. Kami serahkan semua pemimpin negeri ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari Presiden, para menteri, DPR, gubernur, hingga semua pimpinan di bawah mereka. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, hikmah, kebijaksanaan, kejujuran, kemampuan untuk bisa bersikap adil, dan sikap yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dengan demikian, mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil adalah yang terbaik bagi seluruh bangsa dan seturut kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mohon kepadamu, berkatilah gereja ini, berkatilah umat gereja ini, berkatilah kegiatan ibadah yang telah kami laksanakan pada saat ini, hingga kami bisa terus dapat beribadah bersama. Berkatilah juga para pelayan gereja, para penerima tamu, para pemain musik, pimpinan pujian, nyanyian rohani, guru sekolah minggu, dan jemaat yang saat ini tengah mengikuti renungan pagi ini. Ya Bapa, hanya kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendak saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, saya berdoa. Amin. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah